Swastiastu. Yang terhormat Dr. Ida Ayu Widani Sugianingrat, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Perkenalkan, nama saya Niputro Sayanti dengan NIM 21020014349 dengan absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus mengenai implementasi elektronik government melalui program penerimaan peserta didik baru atau PPDB online sebagai upaya peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Bekasi. Latar belakang permasalahan. Pemanfaatan teknologi diterapkan di berbagai bidang dalam kehidupan manusia, salah satunya bidang pendidikan. Pemerintah Kota Bekasi, terutama Dinas Pendidikan Kota Bekasi, memberikan perhatian khusus di sektor pendidikan melalui penerimaan peserta didik baru atau PPDB online. Awalnya, pendaftaran dilakukan hanya untuk sekolah menengah pertama, karena kondisi pandemi COVID-19 digabung menjadi sekolah dasar, walaupun dalam penerapannya belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Penyempurnaan aturan agar lebih meningkatkan kualitas, penerimaan peserta didik online bekerja 24 jam, memudahkan calon peserta didik melakukan pendaftaran dimanapun dan kapanpun. Dapat dirasakan bahwa pendaftaran menggunakan metode offline, pendaftarannya harus mengantri, waktu kurang efektif, dan calon murid melebihi batas kota. Tanpa adanya pembatasan kota melalui sistem zonasi saat ini, karena model lama dilihat melalui nilai NEM yang memudahkan calon murid mendapatkan sekolah favorit dan pengumuman penerimaan calon murid melalui offline. Hal ini menyebabkan bahwa penerimaan peserta didik baru harus dirubah. Penerimaan peserta didik baru online pendaftarannya dilakukan melalui web dan jaringan internet. Pendaftaran online menerapkan sistem zonasi, yaitu jumlah calon murid dibatasi agar merata, dan biasa disebut sistem jarak. Hasil dari penelitian ini, yang pertama, implementasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB online. Implementasi PPDB online yaitu sistem zonasi serta jalur prestasi. Penerimaan peserta didik baru online menerapkan sistem jalur prestasi serta sistem zonasi melalui pembagian kota dan berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah. Dengan adanya sistem zonasi, lebih mengutamakan pemerataan calon siswa-siswi. Pembagian melalui jalur zonasi dan prestasi dilakukan agar efektif melalui pembagian dua sistem tersebut, agar tidak adanya penumpukan calon murid serta tidak melebihi kota yang telah diterapkan. Petunjuk teknis sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai persiapan sebelum melakukan pendaftaran. Hasil yang kedua, kelebihan penerimaan peserta didik baru PPDB online. Penerimaan peserta didik baru online memiliki kelebihan dari segi akses informasi, data yang akurat, ketepatan waktu, dan pengumuman seleksi calon murid melalui online. Adapun kelebihan penerimaan peserta didik baru ini, menurut wawancara yang sudah dilakukan, yang pertama, penerimaan peserta didik baru online cukup efektif dan bisa dilihat secara langsung kelebihannya, dan merasakan pendaftaran online yang tidak membutuhkan waktu yang sangat lama tanpa harus merasakan antrian. Yang kedua, melakukan pendaftaran online dilakukan di mana saja melalui jaringan internet. Penerimaan peserta didik baru PPDB online adalah suatu kemajuan dalam dunia pendidikan yang dapat memudahkan dalam melakukan pendaftaran. Yang ketiga, memiliki sistem akun yang berfungsi menginput dan mengupload berkas-berkas dan persyaratan melalui akun tersebut, dan kelebihan sistem ini sangat efektif. Hasil yang ketiga, hambatan penerimaan peserta didik baru PPDB online. Hambatan yang kerap dirasakan yaitu semakin banyaknya orang yang tidak memahami dan tidak mampu dalam menggunakan informasi teknologi atau IT. Selain biaya jaringan internet yang semakin mahal dan jaringan internet yang tidak memadai sehingga dapat menyulitkan bagi orang tua siswa-siswi, hal lain seperti saat melakukan pendaftaran melalui akses ke laman website bekasi.siap.ppdb.com. Masih sering terjadi kesulitan saat mengakses yang menghambat dalam mengajukan berkas sehingga proses verifikasi data kesulitan melihat hasil scan pendaftaran yang telah dikirim ke server. Sama halnya dengan pihak sekolah yang kerap terjadi jaringan dan server yang lambat, serta dapat mempengaruhi penerimaan peserta didik baru. Hasil selanjutnya, 3 indikator dalam implementasi elektronik government melalui penerimaan peserta didik baru PPDB online sebagai upaya peningkatan pelayanan pendidikan Kota Bekasi, antara lain, yang pertama, aktivitas, yaitu berupa kebutuhan internet. Aktivitas internet untuk melakukan pendaftaran peserta didik melalui jaringan internet yang memudahkan dan efektif dalam mengakses secara langsung website atau laman bekasi.siap.ppdb.com. Indikator yang kedua yaitu kegiatan. Sebelum melakukan pendaftaran, peserta didik sekolah harus melaksanakan kegiatan, yaitu sosialisasi berupa informasi prosedur pendaftaran atau petunjuk teknis. Indikator yang ketiga yaitu mekanisme sistem. Bagian-bagian dari keseluruhan sistem sebagai upaya peningkatan pelayanan pendidikan terdapat 2 sistem jalur, yaitu yang pertama jalur prestasi dan yang kedua jalur sistem zonasi atau titik koordinat.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi penerimaan peserta didik baru PPDB online sangat memudahkan dalam melakukan pendaftaran dari segi waktu, data-data yang akurat, efektif, dan efisien. Pada implementasi penerimaan peserta didik baru PPDB online, pihak-pihak atau informan yang terlibat yaitu orang tua siswa atau siswi, Wakasek Kesiswaan, serta Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ada beberapa yang harus diketahui mengenai prosedur pendaftaran melalui akun dengan memberikan pemahaman mengenai titik koordinat bagi sekolah dan Dinas Pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.